Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertanggihan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai ayat 31. Demikian: Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat tidak ada lagi yang tersisa atau hal yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita di dunia ini, saat banyak orang yang tidak peduli dengan kita, saat banyak masalah yang menerpa kita, tetapi ada satu hal yang tidak boleh hilang dari kita, yaitu pengharapan. Pengharapan harus tetap ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah berada di posisi di mana kita mengalami banyaknya orang atau hal seperti tidak ada lagi tersisa dalam kehidupan kita. Kekuatan kita, orang-orang yang peduli dengan kita, orang-orang yang mau mendengarkan apa yang hendak kita sampaikan. Mungkin kita pernah mengalami hal yang demikian. Seperti ada orang yang tidak peduli dengan kita. Justru sebenarnya di puncak pergumulan yang berat itu, banyak orang yang mempertanyakan tentang kepedulian Allah. Bagaimanakah Allah peduli terhadap umatnya di tengah-tengah kondisi yang demikian? Bagaimanakah kita menikmati bahwa Allah hadir dalam setiap penderitaan? Allah ada dalam setiap persoalan dan pergumulan. Demikianlah dengan firman Tuhan malam ini yang merupakan Mazmur Daud, Mazmur perorangan dalam keputusasaan. Ia menetapkan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, bukanlah sesuatu yang mudah untuk menyadari kehadiran Allah dalam penderitaan kita. Itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan banyak orang yang meragukan, benarkah kalau Allah itu ada dan hadir ketika kita bergumul atau menderita. Tapi pemazmur dalam firman ini menetapkan hatinya untuk tetap percaya kepada Allah di tengah segala penderitaan yang sedang dihadapinya. Dia tetap berpegang pada pengharapan bahwa Allah akan membebaskan dan akan menyelamatkan dia dari kondisi masalah yang tengah dia hadapi. Itu sebabnya Mazmur 22 ini adalah ratapan yang berisi curhatan atau curahan hati pemazmur tentang apa yang dia alami.
penderitaan yang membuat dia lemah, yang membuat dia stres, yang membuat dia tidak berdaya, bahkan sampai tidak memiliki pengharapan kepada Allah. Bahkan seolah-olah Allah tidak peduli, seolah-olah Allah dia rasakan sangat begitu melupakannya. Itu sebabnya dia memberikan curahan hatinya melalui Mazmur ini. Daud berbicara kepada Allah melalui Mazmurnya ini di tengah kesedihannya, di tengah pergumulan hebatnya yang dialami dalam hidupnya. Daud adalah seorang yang saleh, namun dia menghadapi banyak penderitaan yang sangat berat dalam hidupnya. Padahal dia orang yang terbilang saleh. Dia orang yang terbilang taat kepada Tuhan. Dan dia orang yang berlaku luar biasa, berlaku baik di antara sesamanya. Tapi banyak pergumulan yang dia hadapi. Banyak persoalan yang dia alami. Musuh-musuhnya membencinya. Daud mengalami begitu banyak penyiksaan fisik, bahkan yang sangat luar biasa. Dia alami penderitaan, lalu dia katakan kalau penderitaannya itu adalah bagai tulang lepas dari sendi. Itulah, kalau sampai kepada pengakuan yang demikian, berarti Daud ini mengalami penderitaan yang begitu berat itu seperti tulang yang lepas dari sendi. Betapa dia mengalami pergumulan yang begitu sangat berat. Tapi dalam firman ini, Daud tidak terlena dan tidak tinggal dalam penderitaan itu terus. Dia tidak bergumul begitu saja tanpa dia berangkat, tanpa dia move on dari persoalan yang sedang dia hadapi. Justru dalam firman ini dia menegaskan bagaimana Allah mendengarkan jeritannya, bagaimana Allah mendengarkan ungkapan hati umatnya yang sedang menderita sebagai jawaban atas seruan dan doa yang dia sampaikan kepada Allah. Bapak Ibu, penderitaan tidak membuatnya menjauh dari hadapan Tuhan. Justru semakin teguh dan tetap setia. Itu sebabnya dalam ayat 23 dia mengajak semua umat untuk memuji Tuhan. Dia katakan, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Dia masih mengajak banyak orang, walaupun pergumulan sulit dia hadapi dalam perjalanan kehidupannya, tapi dia masih mampu melihat, matanya masih jernih melihat pertolongan Tuhan. Di sini yang sering terjadi Bapak Ibu kesalahan. Ketika pergumulan terlalu berat kita hadapi, mata kita tidak dapat dengan jernih melihat siapakah yang mampu menolong kita, siapakah Allah bagi kita. Bahkan terkadang mata rohani kita buta melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, padahal Allah itulah penolong yang sejati bagi kita. Justru Daud mengajak umat, jemaah-jemaah di situ, menetapkan dan memantapkan hatinya, kita harus tetap memuji nama Tuhan. Walaupun kondisi yang kita hadapi, walaupun aku sedang menderita, terluka, tetapi justru yang terluka yang memberi penyembuhan. Justru dia yang mengalami pergumulan itu yang mengajak umat, jemaah-jemaah untuk tetap setia kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dia mengajak, dia mendorong mereka untuk takut akan Tuhan, puji Tuhan, masyurkan dia. Tidak boleh lepas mulut kita dari pemujian kepada Tuhan atas apapun kondisi yang kita hadapi, bahkan karena pandemi ini sekalipun. Karena dia katakan dalam ayat 26, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Di depanmu aku akan memuji-muji engkau. Dan ayat 25 dia katakan, sebab ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Bahkan dia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Justru ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong. Ini yang luar biasa.
Daud tahu betul, Daud yakin betul, Daud kenal betul bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang tidak memandang jijik dan merasa memandang hina orang-orang yang dalam pergumulan dan dalam ketertindasan. Dia tahu Tuhan itu Tuhan yang peduli. Dia tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah menyembunyikan wajahnya, bahkan mendengar minta tolong orang yang berseru kepadanya. Biasanya kan teriakan orang-orang hina, orang-orang miskin, orang-orang lemah itu seperti diabaikan, tidak diperdulikan. Kalau ada orang yang miskin, orang lemah berteriak minta tolong, itu bisa saja diabaikan seperti tidak ada apa-apa, seperti tidak ada suara apa-apapun yang terjadi. Tapi Allah katanya mendengar teriakan orang yang hina dan dia tidak merasa jijik atas permintaan tolong kita. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, sesulit apapun penderitaanmu, pergumulanmu, sedalam apapun jatuhmu ke dalam persoalan, jangan pernah lupa untuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Sehina apapun kau menurut pikiranmu, kita menurut pikiran kita, tapi Tuhan mendengarkan dan dia tidak memalingkan wajahnya. Biasanya orang-orang tertentu dapat dengan mudah memalingkan wajahnya kepada orang yang tidak punya apa-apa, kepada orang hina dan papa, kepada orang yang menderita. Tetapi Tuhan selalu bersedia mendengar, menyendengkan telinganya akan permohonan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, pemazmur sadar betul bahwa ia harus senantiasa memuji nama Tuhan. Ia akan membayar najarnya dengan orang yang rendah hati, akan mencari Tuhan dan akan memuji-muji namanya. Mengapa memuji nama Tuhan? Sebab ayat 28 dikatakan, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Maka Tuhan adalah penguasa alam semesta. Tuhan adalah Tuhan atas segala bangsa-bangsa. Karena itu Daud dengan sangat tegas menegaskan bagaimana seluruh bumi akan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan generasi angkatan yang akan datang pun dia katakan harus memuji nama Tuhan. Nama Tuhan akan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Itu sebabnya Daud itu benar-benar sangat rindu agar semua orang, siapapun itu, yang menderita sekalipun, yang bergumul sekalipun, yang dalam kondisi senang atau sukacita sekalipun, untuk turut memuji nama Tuhan. Miskin, kaya, menderita, bergumul, berdosa atau tidak berdosa, untuk setia memuji nama Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 22 ini, apa yang dialami oleh Daud, penggambaran dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus berada di kayu salib, ungkapan yang sama juga dia sampaikan. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat yang sama juga dikatakan oleh Daud dalam firman ini. Tuhanku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Jadi memasuki minggu-minggu sengsara ini, masa-masa sengsara ini, masa-masa passion ini, kita sudah melihat betapa Allah tidak pernah sebenarnya meninggalkan kita. Tapi perasaan kita, ungkapan yang sama ini disampaikan oleh pemazmur. Sepertinya Allah meninggalkan dirinya dan tidak peduli dengan persoalannya. Tapi firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Kalau Daud mengalami pergumulan berat karena imannya kepada Allah, maka Yesus juga mengalami hal yang sama untuk penebusannya akan orang-orang yang berdosa. Karena itu Bapak Ibu, apa yang hendak disampaikan firman ini bagi kita malam hari ini? Yang pertama, paling sedikit ada 3 hal yang saya tekankan. Yang pertama adalah Tuhan selalu dan senantiasa beserta dengan kita. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada kalanya Tuhan seperti hilang. Tuhan seperti sirna dalam kehidupan kita. Kita mencari-cari Tuhan, memohon kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, namun sepertinya Tuhan tidak ada. Kita sama seperti Daud bertanya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya sekali lagi saya katakan, tak sedetik pun Tuhan pernah meninggalkan kita. Tak sebentar pun Tuhan membiarkan kita. Tak sebentar pun Tuhan tertidur akan kehidupan kita. Tak sehari pun, sedetik pun Tuhan absen akan kehidupan kita.
Yang perlu bagi kita adalah kita harus tetap bertekun kepada Tuhan, tekun berdoa, karena Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan sedang bekerja memberikan kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaan namanya. Karena itu selalu ingat bahwa Tuhan beserta dengan kita, selalu bersama-sama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita, justru kita yang pernah meninggalkan Tuhan. Yang kedua, berharaplah selalu kepada Tuhan. Bapak Ibu, jika kita menghadapi pencobaan, penderitaan dalam hidup kita yang dapat menghalangi kita untuk berharap kepada Tuhan, maka Daud dalam firman ini menjadi contoh dan teladan bagi kita. Dia senantiasa berharap kepada Tuhan, walau saat itu dia menghadapi banyak cobaan, cobaan yang datang silih berganti. Dia percaya kalau Tuhan senantiasa menyertai hidupnya, sehingga kesesakan dan penderitaan mampu dia lalui dalam hidupnya. Daud masih mampu memuji nama Tuhan di tengah pergumulan berat itu, bahkan bersaksi dan berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, Allah memperhitungkan iman percaya kita. Bapak Ibu, jangan pernah lelah dalam perjalanan hidupmu, dalam peziarahan hidup imanmu di dunia ini. Meski kadang kita menghadapi jatuh bangun kehidupan, jatuh bangun iman dan kepercayaan, ingatlah bahwa Allah memperhatikan iman percaya kita. Pastikan iman kita tetap teguh kepada Dia di kondisi sesulit apapun, di titik terberat sekalipun kehidupan ini. Pastikan kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Berharaplah senantiasa kepadanya. Allah senantiasa memperhatikan iman dan kesetiaan orang percaya. Masalah, penderitaan itu hanya bagian dari ujian. Tuhan mau melihat kita sampai mana kita tetap teguh berpengharapan dan memegang teguh Tuhan dalam kehidupan kita. Jika masalah itu terjadi, Tuhan mau lihat tidak ada masalah yang terjadi tanpa kita belajar dari setiap masalah itu. Tapi Tuhan mau melihat sejauh mana kita tetap yakin, berserah dan berpegang teguh kepada Dia yang senantiasa menyertai, memberkati dan memelihara kehidupan kita. Kiranya iman percaya kita tetap terpelihara dengan baik. Jangan sampai jatuh karena persoalan apapun, karena pergumulan apapun. Tuhan senantiasa menyaksikan kita dan Tuhan kita mau kita menang dalam iman kita dan tidak terjatuh, bahkan iman kita sampai lumpuh dan tidak berdaya, tapi Tuhan mau kita memenangkan pergumulan kita di dalam iman percaya kita tetap teguh kepadanya. Semoga Tuhan menguatkan kita. Kalau kita menghadapi pergumulan persoalan, Tuhan tetap menjaga kita sampai kita dinyatakan lulus dan menang dari penderitaan, persoalan, pergumulan berat itu. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini. Mengajarkan kami untuk tetap setia dalam iman dan percaya kami. Walau kami harus menghadapi banyak persoalan pergumulan, penderitaan dalam hidup kami. Terkadang kami bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Dia tidak peduli lagi dengan kami? Padahal sebenarnya tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Senantiasa dan selalu Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau peduli dengan kami dan melihat, menyaksikan segala perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Bapa, tolonglah kami untuk yakin teguh akan pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Supaya kami tetap berharap dan hidup di dalam penyertaan-Mu senantiasa dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ajarlah kami untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu itu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang melaksanakan ibadahnya di rumah mereka masing-masing. Biarlah juga Engkau meneguhkan iman mereka, agar kiranya melalui firman ini mereka dapat keluar dan dari segala pergumulan berat dan tetap berpegang teguh kepada iman percaya mereka. Dan tidak meninggalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagimulah kemuliaan, hormat, dan segala pujian. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.